Ya, 1 tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran, konsolidasi politik di tengah partai pendukung yang besar hingga reshuffle mencari menteri yang mampu mengikuti ritme pun dilakukan. Lalu apakah kebijakan yang dilahirkan telah tepat? Kita bahas bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Direktur Ekonomi Digital Selius Nailul Huda, Direktur Algoritma Research dan Consulting Aditya Perdana. Selamat petang Pak Sarmuji, Mas Huda, Mas Aditya. Selamat petang. Sore, Mbak. Ya, saya langsung ke Pak Aditya dulu kalau begitu. Selama 1 tahun, 4 kali reshuffle, Anda melihat ini adalah langkah yang diperlukan atau cuma bagi-bagi kursi? Mas Aditya? Ya, saya pikir itu bisa dalam banyak hal ya kita melihat perspektif itu. Di awal pemerintahan Pak Prabowo memang kita paham posisinya adalah bagaimana berusaha untuk merangkul dan mengakomodir semua sebagian besar kekuatan politik yang ada gitu ya, sebagai implikasi dari apa yang terjadi pernah dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Nah, pada sisi yang lain tentu selama 1 tahun masa perjalanan ini ada banyak hal yang tentu ada dinamika yang saya pikir beraneka ragam gitu ya, dan tentu pasti akan ada evaluasi yang dilakukan, dan saya pikir ketika mereshuffle pertimbangannya juga bukan hanya semata-mata soal kinerja gitu ya, tapi ada juga aspek lain yang juga dipertimbangkan yang dilihat gitu ya. Tapi menurut saya adalah satu sisi orang ketika melihat di awal pemerintahan Pak Prabowo kabinet yang gemuk sekali ini, ya orang akan melihat bahwa itu adalah tambun ya, tidak mudah bergerak gitu ya. Tetapi kelihatannya dalam konteks apa yang kita perhatikan hari ini, meskipun menurut saya adalah larinya tidak secepat yang kita bayangkan gitu ya, tetapi paling tidak ada sedikit atau beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo gitu ya. Cuman sayangnya memang kinerja tersebut kemudian belum tentu bisa dibarengi oleh semua pihak gitu ya. Karena misalkan contoh dari sisi aspek kinerja ekonomi itu saya sangat meyakini ada banyak persoalan yang tidak selesai. Ya, belum lagi program populisnya Pak Prabowo yang punya banyak problem yang kemarin kita lihat, termasuk diantaranya adalah MBG. Oke, soal kinerja nanti kita eksplor lebih dalam. Tapi pertanyaannya adalah yang kita lihat selama 1 tahun pemerintahan sibuk melakukan konsolidasi politik. Bagaimana dampaknya terhadap kebijakan yang diambil? Ya, pilihan-pilihan itu memang tidak mudah ya, karena mengakomodir kelompok partai politik yang besar gitu ya, dan tentu setiap partai politik dia punya interest yang sangat berbeda satu sama yang lain, belum lagi untuk kemudian mengakomodir kekuatan-kekuatan lama yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, termasuk juga kelompoknya para pendukungnya Pak Jokowi dan di luar partai politik, itu menurut saya tidak mudah. Dan saya pikir apa yang terjadi hari ini itu adalah bagian dari survival yang terjadi sampai 1 tahun gitu ya. Kalaupun bisa bertahan itu menurut saya juga cukup surprise gitu ya, karena memang tekanannya tidak mudah. Berbagai pihak juga pasti akan merasa melihat seperti itu. Ya, baik, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, 1 tahun pemerintahan berjalan. Bagaimana konsolidasi politik di parpol pendukung pemerintah? Ya, kalau konsolidasi di internal koalisi, saya yakin semua merasakan tidak ada problem yang serius ya. Komunikasi berjalan dengan cukup baik. Pak Prabowo juga sering mengumpulkan para ketua umum untuk meminta pendapatnya, bukan sebagai menteri ya, karena sebagian besar ketua umum adalah menteri, tapi sebagai ketua umum Pak Prabowo itu seringkali mengumpulkan para ketua umum untuk berdiskusi tentang keadaan negara, masukan-masukannya. Termasuk mengkomunikasikan menteri pengganti dari parpol, begitu? Ya, tentu kalau ada yang diganti ya pasti Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya kewenangan sebenarnya, tapi Pak Prabowo ini orang yang sangat punya sopan santun ya. Jadi setiap mau mengganti menteri yang berasal dari partai, pasti ketua umumnya diajak bicara. Itu kelebihan Pak Prabowo, padahal kita sadar semua kalau itu adalah hak prerogatif presiden. Kembali ke konsolidasi politik, stabilitas politik yang saat ini dinikmati oleh pemerintahan itu tidak terlepas dari hasil konsolidasi partai-partai politik yang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Kita semua tahu bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini didukung oleh mayoritas parlemen, mayoritas partai politik. Jadi dari sisi stabilitas politik Pak Prabowo sama sekali tidak menghadapi kendala.
Oke, tidak mengalami kendala selama setahun. Saya ke Mas Huda, setiap kebijakan ekonomi ada pergantian menteri, kita lihat salah satunya pergantian Menteri Keuangan. Menurut Anda apakah ini memberikan dampak yang baik ke kinerja kabinet? Nanti dijawab Mas Huda, kami silakan kembali saudara, tetap di Kompas Petang. Ya, Mas Huda, reshuffle kabinet dilakukan 4 kali, pergantiannya salah satunya Menteri Keuangan, Purbaya. Bagaimana Anda melihat publik menerima sosok Purbaya? Dan lagi kita lihat ketika dia mengeluarkan sejumlah statement justru menimbulkan kericuhan antar kabinet sendiri, katakanlah dengan Menteri SDM, kemudian dengan Luhut dari Dewan Ekonomi Nasional. Ya, yang pasti Mbak Ilona bahwa Menteri Keuangan yang sekarang itu sudah tidak seperti menteri yang lama. Jadi ketika Bu Ani yang mimpin, memang untuk menjaga komunikasinya ke publik pun itu sangat ketat sekali. Kita tidak melihat ada beberapa doorstop yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Tapi ketika zamannya Pak Purbaya, publik disuguhkan dengan berbagai komentar saat doorstop ya yang dilakukan oleh Pak Menkyu begitu. Nah, publik sebenarnya ini menaruh harapan terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini ketika memang satu sisi kebijakannya itu tidak seiring dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya di kabinet. Tapi satu sisi itu justru mendapat sentimen positif dari masyarakat gitu kan. Misalkan saja seperti untuk utang bus misalkan, itu adalah salah satu yang saya rasa bertentangan dengan Pak Luhut dan Pak Rosan ya, tapi satu sisi sebenarnya itu mendapatkan dukungan dari publik. Nah, ini yang kita harapkan jadi hal yang positif, Mbak Ilona. Oke, baik, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, kementerian yang dibentuk ada 48 kementerian, 5 lembaga setingkat menteri belum termasuk pembantu presiden. Ini terbesar pasca reformasi 1998. Bagaimana memastikan kebijakan yang mengumpulkan banyak orang dan kepentingan ini bisa menimbulkan kebijakan yang inklusif? Ya, sebenarnya seberapa besar kementerian itu ukurannya apakah janji-janji presiden atau program-program presiden itu bisa terlaksana dengan baik. Jumlah kementerian yang kecil, andaikan itu dipenuhi juga, tetapi target-targetnya tidak tercapai, itu juga bukan sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalaupun jumlah kementeriannya agak besar, mungkin dari sisi biaya mungkin ada tambahan, tetapi target-target presiden bisa tercapai dengan baik. Masing-masing spesifikasi atau ruang lingkup kabinet di bawah kementeriannya bisa dikerjakan dengan lebih fokus, itu bukan sesuatu yang buruk juga. Dan ternyata tidak buruk meskipun banyak yang mengkritik soal besarnya anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri. Ya, memang ada tambahan anggaran, tetapi dibandingkan dengan hasilnya yang bagus, yang baik, tambahan anggaran itu bukan berarti sesuatu yang sangat besar. Yang penting targetnya itu bisa tercapai. Begitu ya. Buktinya apa? Buktinya setahun ini banyak sekali keberhasilan yang sudah bisa dicapai. Oke, baik, saya ke Mas Aditya. 7 dari 8 parpol mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, 1 PDIP itu pun berdiri sebagai partai penyimbang. Lantas siapa yang akan mengoreksi kalau ada kebijakan yang salah diambil? Ya, sebenarnya ini kan sebuah tawaran yang menarik ya, yang saya pikir perlu hadir gitu ya. Oposisi di parlemen itu memang diperlukan. Tetapi memang kemudian tidak semua partai politik menganggap bahwa oposisi itu ada gitu ya, karena dianggap sistem presidensial. Cuma masalahnya ini adalah apakah sebuah langkah yang ingin diambil atau tidak oleh partai politik yang belum menjadi bagian dari kabinet. Kita tunggu saja. Kalau saya sih berharap bahwa itu bisa diambil gitu ya sebagai oposisi. Ya, baik, ya apapun itu adalah tergantung partai politik yang bersangkutan. Ya, komitmennya begitu. Saya ke Mas Huda terakhir saja Mas, singkat. Pertumbuhan ekonomi sempat dibanggakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran di atas 5% katanya melalui Erlangga saat itu. Kita sudah patut puas atau masih banyak PR yang harus dikejar? Masih banyak PR, Mbak Ilona, masih banyak PR sekali, terutama tadi menyangkut tadi yang kabinet yang besar gitu kan, itu juga PR dari kita yang sudah kita suarakan. Kalau bisa misalkan kecil tapi bisa menghasilkan produk yang bagus, kenapa kita harus besar kabinetnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat Prabowo juga harus berani untuk mereshuffle yang menteri-menteri yang dari ketua umum partai. Misalkan kita selalu sampaikan Pak Bahlil itu direshuffle ketika 100 hari pertama.
sampai 1 tahun untuk nama itu kita sampaikan juga. Kemarin juga kita sampaikan bahwa Pak Bahlil itu sudah saatnya itu direshuffle. Karena apa? Karena berbagai kebijakannya itu merugikan masyarakat. Misalkan LPG 3 kg, kita kembali ke Februari. Kemudian kemarin soal Shell dan sebagainya. Itu adalah kejadian-kejadian yang membuat kita memberikan nilai yang negatif terhadap Pak Bahlil. Tetapi kinerjanya bisa diakui juga. Lifting naik, ya kan? Harus ada ukuran yang objektif. Iya Pak. Tapi ada juga kejadian-kejadian yang memang itu juga harus dipertimbangkan oleh Pak Prabowo ketika harus berani mencopot Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM walaupun beliau ketua partai. Tadi saya disampaikan juga sama Mas Adit, mungkin bukan hanya kinerja saja, tapi ada faktor-faktor lainnya seperti faktor konsolidasi partai politik. Itu aja mungkin Mbak Ilona dari saya. Oke, yang tadi disampaikan Mas Adita mungkin dikonfirmasi sedikit. Selius kasih nilai buruk kepada seorang Bahlil Lahadalia, tapi menurut Pak Sarmuji dia punya pencapaian. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya pikir kan penilaian seperti itu pertama soal kewenangan itu ada di presiden. Itu satu. Publik memang juga berhak untuk menilai. Ya, Mas Huda juga tentu punya banyak indikator penilaian gitu ya. Tapi maksud saya adalah kita punya tren yang tidak jelas gitu ya. Karena dulu banget gitu ya kita punya tren bahwa ketua umum partai itu tidak perlu untuk jadi anggota kabinet gitu. Tapi sekarang itu hampir semua ketua umum partai itu ada di sana. Jadi artinya itu pertimbangan-pertimbangan yang saya pikir perlu untuk dipikirkan ulang. Tapi mungkin ada banyak hal yang juga sedang dilihat gitu, apakah itu perlu dilakukan oleh presiden atau tidak, atau bergenre seperti apa kan kita tidak tahu antara presiden dengan partai politik. Baik, Pak Sarmuji boleh menanggapi tapi singkat saja bagaimana menjamin soliditas para partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, faktanya sekalipun partai politik ketua umumnya ada di kabinet, faktanya kabinet ini tetap produktif. Terbukti pencapaian-pencapaian. Bisa kita sebutkan pencapaiannya. Lifting yang kita sudah lupa barangkali kapan pernah tercapai target APBN, hari ini tercapai. Itu kalau bukan seorang Bahlil susah itu mencapai target lifting itu. Lantas bagaimana penegasan soliditas partai politik pendukung Prabowo Gibran? Singkat aja. Ya sampai sekarang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sampai sekarang komunikasi berjalan dengan baik, bahkan ada komunikasi secara periodik. Pak Presiden juga sering meminta para ketua umum untuk berkontribusi dari sisi pemikiran. Itu semua saya pikir bisa dirangkai menjadi satu kekuatan. Baik. Kabinet Merah Putih kita harapkan bekerja semua kebijakannya adalah untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Pak Sarmuji, Mas Huda, Mas Aditya. Kita bergabung di Kompas Petang.